bagaimana cara meningkatkan kualitas belajar bagi mahasiswa akhir. Kasih tahu sama orang tua, tak usah kirim duit. Kami dulu begitu sama Bang Ican. Tanya Bang Ican. Jadi sebetulnya belajar di Jambi sama belajar di Riau sama belajar di Mesir itu sama. Quran di Mesir itu 30 juz juga, bukan 31. Lalu di mana bedanya? Di Mesir itu kami belajar hidup. Belajar bagaimana cara menjalani hidup. Dari Kairo ke terusan Suez naik kapal, naik bis 7 jam. Dari terusan Suez pergi ke Jeddah 2 hari 2 malam naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang, tinggal di atap. Kenapa di atap? Itu tiket paling murah. Oleh sebab itu, dan Bang Ican termasuk mahasiswa yang mandiri. Kami mahasiswa mandiri. Nah, jadi kalian, jadi kalau saya tanya, kadang mahasiswa ini saya lihat gaya naik motor, bukan main. Tanya semester berapa? 14. Apa ini? Oleh sebab itu coba kalau kalian mau tahu sulit. Kemarin saya jumpa orang kaya. Saya suruh anak saya, Pak Ustadz, buka rumah makan, jual nasi 6.000 sebungkus. Mana ada nasi bungkus 6.000 lagi Pak Haji? Saya bukan nyuruh dia cari duit, supaya dia merasakan sulitnya cari duit. Bagaimana belanja, beli beras, masak, buka toko pagi-pagi. Alhamdulillah efeknya Ustadz Somad, setelah dia buka rumah makan 6.000 bungkus dapat itu, 6.000 sebungkus, laku sekian ratus bungkus sehari. Sejak itu dia tidak lagi beli brand. Ini sekarang orang lomba-lomba brand, HP sampai 25 juta, tapi tak ada pulsanya. Ini kan musibah. Makanya ada penyakit yang diderita anak yang dibesarkan nenek. Anak yang dibesarkan nenek punya penyakit. Apa nama penyakitnya? Tak bisa mengikat tali sepatu. Karena nenek sangat sayang ke cucu. Belum lagi dia mau berangkat sekolah, belum lagi masuk sepatu ke kaki, sudah diikatkan. Tak pandai menyuap nasi, nasi udah ada. Untuk apa kau jadi sarjana ilmu banyak kalau tak pandai cuci piring? Kami di Mesir itu dari mulai memasak, mencuci. Saya ingat ada mahasiswa Jambi, datanglah kawan-kawan banyak makan ke rumah. Apa kata dia? Jangan, tak perlu kalian angkat ya, ada kakak kalian nanti nyuci di dapur. Memang betul tak diangkat tamu-tamu itu, padahal dia basa-basi aja cerita. Oleh sebab itu maka kita ini sebetulnya bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana belajar hidup. Dan kalau kita lihat dari perjalanan dua tuan guru tadi, baik Tuan Guru Abdul Qadir maupun Tuan Guru Najmi, sama-sama belajar jauh. Tuan Guru Abdul Qadir dari Jambi ke Makkah, Tuan Guru Najmi ke Jakarta, melanglang buana. Sebenarnya mereka belajar hidup. Jadi kalian adik-adikku yang semester akhir, tak juga kalian belajar hidup? Sungai dekat. Bukan saya suruh bunuh diri, tidak. Mengambil pelajaran bahwa air sungai tetap mengalir. Kalau kalian DO, kalian akan terbuang menjadi sampah kalau tidak pandai-pandai hidup. Bukan saya katakan yang tak berhasil di kampus tak berhasil juga di tengah masyarakat. Saya tidak mau menjudge, memvonis. Tapi paling tidak orang tua ini kalau belum sanggup membahagiakan mereka, jangan susahkan mereka. Saya S1 tak pernah minta duit seperak. 4 tahun saya di Mesir tak pernah. Bukan berarti orang tua saya susah, enggak. Tidak kaya kali, cuman sebatang 2 batang sawit ada. Habis itu saya ke Maroko S2, beasiswa juga. Habis itu S3 ke Sudan. Waktu itu ada program 5.000 doktor. 3 kali saya ajukan permohonan, tak dapat. Tak apa salah saya. Nah, tapi akhirnya doktor juga. 24 Desember 2019 saya sidang doktor. Bulan Januari di Universitas Islam Sultan Syarif Ali dikukuhkan sebagai visiting professor pada University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Nah, oleh sebab itu bagaimana belajar hidup.
Jadi mudah-mudahan yang semester akhir ini akhir tak juga hidup. Sikit lagi suul khotimah. Coba dulu ayah, emak jangan kirim uang belanja. Bulan semester ini aku mau jual loper koran, mau kerja di dorsmir, mau jaga ruko. Insya Allah bangkit semangat. Beda antara orang lari santai sama lari dikejar anjing. Itu. Kami dulu beasiswa dari Azhar 160 pon, untuk makan 50, untuk sewa rumah 50, tinggal 60. Biaya bis, simpan, tabung, mana tahu demam panas. Lalu kemudian ongkos angkot, taksi dan lain sebagainya. Putus beasiswa itu kalau 2 tahun tak naik. 1 tahun tak naik, putus 25%. 2 tahun tak naik, putus 50%. 3 tahun tak naik, DO, siap-siap naik rakit dari sungai Nil ke sungai Siak. Nah, oleh sebab itu ancaman itu membuat kita menjadi semangat terus. Saya tahun 1 itu memang tak sanggup makan, hilang nafsu makan saking takutnya tak naik tingkat. Sampai sekarang masih ada takutnya juga. Kalau suami lebih mementingkan orang tuanya daripada kebutuhan rumah tangganya, sedangkan penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, apa yang harus dilakukan? Ini pasti yang ngirim nih istrinya. Jadi sebetulnya masyarakat ini banyak juga ke saya tuh, dia bukan bertanya, mau menyindir lakinya. Dan saya paham itu. Jadi begini bapak-bapak, bahwa bapak punya skala prioritas. Ada wajib, ada sunat muakkad, ada sunat, ada mubah, ada makruh, ada haram. Jangan dibolak-balik. Jadi yang paling tinggi kewajibannya itu adalah memberi nafkah. Nafkah anak istri itu 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Orang tua itu juga wajib kita nafkahi. Nah, jadi kalau saya konseling, ada orangnya langsung saya tanya, kamu adik-beradik berapa orang? Saya adik-beradik 5 orang Pak Ustadz. Nah, kalian patunganlah 200.000, 200.000, 200.000 untuk orang tua. Orang tua ini kan makannya tak banyak. Tak banyak. Oleh sebab itu 1 juta, 2 juta. Nah, jadi tidak serta merta ditinggalkannya sama sekali. Nah ini. Jadi oleh sebab itu suami mesti tahu bahwa dia punya kewajiban pokok. Orang tua pun wajib juga, tapi dia juga punya saudara, punya abang, punya adik, punya saudara. Itu keseimbangan. Walau كدت ترى